Halo Brats, welcome back to Motor Brats Explore, di mana kita mau ngebahas motor-motor yang ada di Motor Brats. Nah, pada sore kali ini, di saat-saat senja-senja sore hari, kita mau review singkat. Di sini kita kebetulan ada Z900, Kawasaki Z900 warna merah. Di sini tahun 2018. Sama di sini adalah Kawasaki Z900 juga yang RS tapi yang cafe racer. Nah, kita mau mencoba untuk mengcompare apa aja sih perbedaannya, walaupun secara desain itu sudah signifikan banget ya, kelihatan banget nih bentuknya beda banget dan juga heritage-nya juga beda. Nah, kita mau mengkulik sedikit lah secara singkat apa sih perbandingan di antara Z900 yang modern dengan Z900 RS cafe racer yang bisa dibilang klasik. Motor Brats Explore, tempatnya explore big bike. Ini sekarang gue nyebutinnya Z900 dengan RS aja ya, jadi biar lebih gampang, biar gue gak ribet. Kalau untuk masalah mesin, sebenarnya hampir kurang lebih sama, cuman bentuk mesinnya beda sebenarnya. Cuman si yang cafe racer ini, ya RS, itu lebih terlihat lebih klasik dibanding Z900 yang berarti bisa dibilang modern lah untuk bagian crankcase-nya, dari bagian engine cover-nya. Nah terus untuk masalah spesifikasi sebenarnya sama aja, 948 cc sama-sama, cuman yang perbedaannya itu adalah di HP-nya. Kalau HP-nya untuk si Z900 ini kalau nggak salah di 120 HP, kalau untuk di Z900 RS itu di angka 100 HP kalau nggak salah. Emang jadi agak sedikit di tune down karena emang sebenarnya motor klasik kan nggak terlalu mengincar banget speed ya daripada si Z900. Terus juga untuk torsi lebih mantepan ini 94 Nm kalau nggak salah, kalau ini 90 Nm. Jadi lebih signifikan, lebih kencang bisa dibilang. Kalau spesifikasi untuk motor, spesifikasi untuk mesinnya bisa dibilang lebih kencang ini dibanding si 900 RS yang cafe racer. Tetapi untuk tangki liter dia 17 liter sama juga dengan si cafe racer. Cuma kalau kalian bisa lihat bentuknya beda banget ya, shape itu beda karena memang bener shape-nya ini kan ala-ala klasik ya. Jadi bener-bener dibikinnya seperti kayak motor-motor klasik dulu gitulah, kayak motor-motor custom-customan gitu. Sebenarnya tapi nggak custom juga sih. Tapi liternya sama, kapasitasnya sama, 17 liter. Dan untuk dimensi motornya juga tuh sama, dan juga seat height-nya tuh juga sama. Jadi sebenarnya memang kurang lebih tuh hampir semuanya sama, cuman yang perbedaannya itu adalah pada di bagian mesinnya aja gitu loh. Jadi mesin ini lebih di tune down dibandingkan dengan yang ini, jadi yang ini lebih kenceng, sedangkan yang ini lebih kayak ya oke lah, power juga ya walaupun di tune down tapi setidaknya power juga masih ada kok. Jadi untuk Z900 RS yang cafe racer bentuknya bener analog bulat, jadi lebih kesannya lebih klasik banget. Sedangkan kalau ini dia udah ala-ala digital, jadi kelihatannya emang lebih modern dibandingkan dengan si Z900 RS. Untuk spesifikasi ban sama aja, nggak ada bedanya, sama pokoknya nggak ada bedanya. Untuk bagian rangka juga sebenarnya sama, nggak ada bedanya juga. Cuman yang perbedaannya tadi udah gue bilang itu di bagian si mesinnya aja, bentuknya mesinnya konfigurasinya nggak beda. Cuman bentuk dari engine covernya itu beda sama si Z900 dengan si RS. Nah terus untuk bentuk velg pun juga beda. Kalian bisa lihat bedanya itu, bentuk velg si Z900 itu lebih arah-arah ke sporty, sedangkan kalau untuk si cafe racer ala-ala klasik banget nih, makanya jari kayak banyak banget palang-palangnya nih di sini. Tetapi ini bawaannya kayaknya bukan Brembo ya. Bawaannya sorry, ini lalat, ini sebenarnya bukan Brembo. Dia aslinya itu sebenarnya harusnya Nissin, tapi ini kebetulan stok kita ini udah diganti pakai Brembo dengan selang rem WR3 Magnus. Di situ juga kalau misalnya nanti kita bakal ngebahas masalah spek motor yang ada di sini yang dipasang di Kudo Motor ini, cuman kita nanti akan bahas itu. Dan terakhir sebenarnya kurang lebih sebenarnya itu sih yang bisa dibahas. Sebenarnya kurang lebih ya bisa dibilang mesinnya itu lebih tune down, tapi desainnya beda. Dia lebih modern, ini lebih klasik. Dan sebenarnya yang perbedaannya itu adalah yang lebih signifikan adalah harganya. Nah untuk harganya Z900 itu kalau nggak salah, kalau dulu ya itu sekitaran di harga 250-an. Oke. Kalau untuk Kawasaki Z900 RS Cafe Racer itu harganya di 300 jutaan. Emang mungkin harganya emang agak lebih mahal ini ya. Mungkin karena lebih ngarahnya itu lebih kayak motor untuk invest jangka panjang ya. Sebenarnya motor ini bisa dipakai itu timeless gitu loh, karena kan emang dia ini mengambil desain dari tahun-tahun lama ya, dan sampai sekarang pun juga banyak banget yang orang suka gitu loh.
Jadi makanya kenapa gue bilang ini menurut gue timeless design, karena menurut gua motor ini akan kelihatan mantep gitu loh, mau ke tahun yang akan datang gitu. Makanya kenapa mungkin menurut gua Kawasaki memutuskan untuk harganya lebih mahal dibandingkan dengan C900. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, powernya lebih gede dari ini loh, daripada si C900 RS Cafe Racer. Cuman itu sih kalau menurut gua, opini gua sih kayak gitu. Oke, kita mulai di C900. Dia knalpotnya pakai SC Project Full System. Ini dari Italia, handmade semuanya, sampai header titanium kalau nggak salah. Dia pakai tipe yang SC1R untuk slip on. Terus habis itu untuk mirrors dia pakai aftermarket, dan juga clutch lever dan brake levernya juga sudah pakai aftermarket. Lalu habis itu dia juga udah pakai Denso horn kalau nggak salah, dan satu lagi pakai frame slider dari RNG. Dan ini juga ada tank pad dari Texpac. Kalau menurut gue dari modifikasinya itu udah simple tapi banyak banget hal-hal yang berguna gitu, kayak Texpac. Terus habis itu SC Project SC1R yang suaranya menggelegar dan powernya pun juga lebih mantep. Dan terus gue juga lupa bilang, di sini dia juga sudah pakai 3-in-1 stop lamp. Jadi kalau misalnya biar lebih kelihatan lebih gahar, dia motornya udah dilengkapi dengan 3-in-1 aftermarket nih. Jadi mau sen kiri, sen kanan, rem ada. Jadi nggak perlu langsung pakai spakbor belakang. Dan next kita sekarang ke C900 RS Cafe Racer. Nah, kalau ini modifannya kalau menurut gue lumayan banyak. Kita mulai dari knalpotnya dulu. Knalpotnya ini juga udah full system by Aero, tapi headernya custom. Habis itu dia juga udah pakai di sini frame slider dari RNG, engine cover dari RNG. Terus juga dia sudah pakai di sini ada fog lamp aftermarket, dan dia untuk bagian velgnya udah di repaint juga. Warnanya ala-ala silver gini, jadi kesannya lebih mantep, kayak lebih elegan, klasik banget nih. Jadi warna tone-nya mantep. Terus habis itu juga udah pakai Brembo di sini. Brembonya ini dia udah patpot, dia dan juga pakai selang remnya dari PR3 warna hijau biar selaras aja gitu loh, kayak vibe-nya nih, wah mantap. Dan juga terakhir dia sudah pakai radiator cover juga, tapi aftermarket. Nah, kalau misalnya menurut gua untuk desainnya di motor ini, karena emang udah elegan duluan, jadi ya dia juga udah melengkapi semua aspek-aspek motor yang bisa dipakai buat di jalan. Jadi sebenarnya aksesoris yang digunakan ini juga berguna gitu loh untuk di jalan, nggak cuman buat gaya doang gitu. Dan satu lagi yang kurang gua kasih tahu tapi udah kelihatan banget di sini itu adalah joknya. Joknya udah pakai, joknya ini dia di red trim, jadi warna coklat-coklat gini nih, jadi kesannya lebih klasik. Oke, mumpung karena udah sore, jadi sekarang kita mau nutup buat video kali ini. Jadi yang bisa gue bilang adalah motor ini sebenarnya ya kurang lebih sama, cuman yang perbedaannya itu adalah di bagian mesinnya doang dan juga heritage-nya. Kalau ini lebih arah ke naked modern, kalau ini lebih arah ke klasik yang vintage tapi dengan mesin yang sudah dimodernisasi. Jadi sebenarnya tinggal kalian pilih aja sih beratnya. Untuk beratnya sendiri lebih suka yang mana untuk tipenya, untuk yang naked kah ini atau ya ke bagian klasik. Itu aja sih bisa gue bilang untuk video kali ini. Thank you banget yang udah menonton di video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe juga di Motorblas TV. Sampai jumpa di video-video Motorblas Explorer selanjutnya ataupun juga konten-konten yang lain. Gue Zaki undur pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.